Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 23. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Langit malam pada saat ini mulai berangsur-angsur berubah menjadi lebih gelap. Namun riak energi yang keras dari hasil pertempuran antara Lindong dengan Luotong masih menyebabkan banyak tatapan mata yang hadir diam-diam gemetar ketakutan. Di sisi lain, pada saat ini berdiri dua sosok yang menghadap ke arah menara yang tinggi di utara kota. Mata mereka masih melihat ke arah pertempuran antara Lindong dengan Luotong sebelumnya, di mana pada saat ini ada seorang pria yang tampan dan memakai baju berwarna putih bulan. Dirinya berdiri di depan, yang kemudian dia berkata, "Sungguh orang yang menarik, namun kekuatannya memang benar-benar kuat." Kemudian sosok wanita berbaju putih yang berada di belakang orang itu pada saat ini menimpali. "Meskipun aku tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Lindong, aku sadar bahwa orang seperti dia tidak akan pernah mau untuk hidup di bawah siapapun." Yang ternyata orang yang berkata ini adalah Mu Han Yue, karena Mu Han Yue sendiri masih tidak percaya dan dirinya benar-benar terkejut bahwa Lindong bisa mengalahkan Luotong. Pria tampan yang ada di depan Mu Han Yue pada saat ini dirinya mengatakan, "Tidak mudah direkrut ya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kelompok dari Lindong itu bukanlah kelompok yang sederhana. Jika kita bisa merekrut mereka, hal ini pasti akan sangat membantu." Mendengar ucapan itu, Mu Han Yue pun menggelengkan kepalanya dan dia menjawab, "Sangat sulit." Yang kemudian Mu Han Yue menatap ke arah kaburnya Luotong, dan kini dirinya pun berkata, "Luotong adalah contoh yang baik. Alasan mengapa Lindong bertarung dengannya adalah untuk mengirimkan pesan pada kita semua bahwa dia tidak berniat untuk bergabung dengan kerajaan manapun. Atau lebih tepatnya, Lindong berpikir bahwa tidak ada satupun kerajaan yang memiliki kualifikasi untuk merekrut mereka. Bahkan hal itu termasuk kerajaan kita yang merupakan kerajaan super." Sang pria yang mendengar ucapan dari Mu Han Yue, dirinya tertawa dan berkata, "Haha, sungguh pria yang sangat sombong." Tidak lama kemudian Mu Han Yue pun kembali mengatakan, "Mungkin kita memang tidak bisa merekrut orang seperti Lindong sebagai bawahan kita, tetapi kita masih memiliki kemungkinan untuk memiliki hubungan yang baik melalui cara yang lain. Saat ini, mereka telah menyinggung kekaisaran awan angin, dan ini adalah sesuatu yang bagus dari pandangan kekaisaran bulan kesepian kita." Sang pria yang tampan itu pun mengangguk, yang kemudian dia menjawab perkataan dari Mu Han Yue. "Benar, fokus dari kekaisaran awan angin pasti pada saat ini akan ditempatkan pada pelelangan yang akan datang, dan mereka bermaksud untuk mendapatkan harta karun jiwa surgawi itu dengan biaya berapapun. Jika mereka berhasil mendapatkannya, kemungkinan tidak ada yang bisa menghentikan mereka di kota Wan Xiang." Mendengar ucapan dari sang pria, Mu Han Yue menjawabnya, "Iya, selain kekaisaran bulan kesepian kita, ada dua kerajaan super lainnya yang juga mengincar harta karun jiwa surgawi itu. Mereka tidak akan pernah membiarkan kekaisaran awan angin untuk mendapatkannya dengan mudah, dan kemungkinan akan ada pertarungan dalam masalah ini. Siapapun yang mendapatkan harta karun jiwa surgawi, kemungkinan akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar di dalam perang 100 kekaisaran. Maka dari itu, tidak ada yang akan menyerah begitu saja." Cerita kemudian berpindah ke sebuah tempat di bagian selatan kota Wan Xiang. Pada saat ini terlihatlah sebuah papan catur yang ada di hadapan dua orang yang saling menantang dalam permainan catur ini. Dan tidak lama kemudian, ada sebuah sosok yang datang mendekati mereka. Sosok ini penuh dengan darah dan juga luka di sekujur tubuhnya. Wajahnya terlihat sangat pahit. Yang ternyata sosok ini adalah Luotong yang telah dikalahkan oleh Lindong sebelumnya. Salah satu dari dua sosok yang duduk itu pada saat melihat Luotong kemudian dia mengatakan, "Lindong, dikabarkan bahwa dia telah memperoleh salah satu
dari 4 warisan sekte besar misterius. Tidak kuduga bahwa seseorang yang berasal dari kerajaan peringkat rendah sebenarnya bisa naik ke tahap seperti ini di medan perang kuno. Ini benar-benar sesuatu yang tidak mudah. Mendengar perkataan dari sosok itu, pada saat ini Luo Tong pun menjawabnya. Orang itu memang cukup kuat. Selain itu, seni bela diri yang dia tunjukkan juga sangat aneh. Karena pada saat itu, Lindong bisa mengubah jarinya menjadi sebuah jari naga. Pria lain yang sedang duduk, yang pada saat ini wajahnya terlihat sangat pucat, seolah-olah dia tidak memiliki darah di dalam tubuhnya. Kemudian, dia pun menjawab perkataan dari Luo Tong. Itu seharusnya adalah seni bela diri dari Aula Naga Hijau, yang merupakan salah satu dari 4 sekte besar misterius. Sedangkan Luo Tong kini melanjutkan kata-katanya. Lindong, orang itu telah menolak untuk menyerahkan Shuro. Apa yang harus kita lakukan? Seorang pria berwajah pucat tadi pada saat ini menekan jarinya dengan lembut di atas papan catur, yang kemudian dia tersenyum dan menjawab perkataan dari Luo Tong. Kita pasti harus bisa mendapatkan gadis itu. Jika kita bisa mendapatkan kekuatannya, kita pasti akan bisa menonjol di dalam perang 100 kekaisaran. Faktanya, kita tidak perlu takut bahkan menghadapi keberadaan yang kuat itu. Jika Lindong tidak menghargai kebaikan yang kita berikan, maka yang perlu kita lakukan hanyalah menghabisinya ketika waktunya tiba. Sambil mengatakan hal itu, pria berwajah pucat pun pada saat ini memiliki senyum yang ganas, yang tidak akan menunjukkan rasa belas kasihan apapun. Mendengar jawaban dari sang pria berwajah pucat, Luo Tong pun hanya bisa mengangguk. Tidak lama kemudian sosok di hadapan pria berwajah pucat, yang merupakan sosok pria dengan bekas luka yang ganas di wajahnya. Pada saat ini dia mulai berbicara. Tentu saja, tapi pertama-tama kita harus bisa mendapatkan harta karun jiwa surgawi di Pelilangan. Setelah kita mendapatkan benda itu, maka kita tidak perlu takut lagi pada 3 kerajaan super yang ada di kota Wanxiang. Dan kelompok seperti Lindong, mereka juga akan menjadi seekor semut di hadapan kita. Sang pria dengan bekas luka seperti kelabang di wajahnya kini menatap Luo Tong dan mengatakan, Luo Tong, kamu harus pergi dulu dan memulihkan diri dari luka-luka yang kamu terima saat ini. Dan biarkan semua masalah ini kita yang mengambil alih. Ketika saatnya tiba, kita berdua akan menyelesaikan dendam dengan si Lindong itu. Hal ini dikatakan oleh pria dengan luka kelabang di wajahnya sambil memegang bidak di papan catur, yang kemudian sebuah energi yang sangat menakutkan merembes keluar dari tangannya. Dan dalam sekejap saja, semua bidak yang ada di atas papan catur pada saat ini telah hancur lebur menjadi sebuah bubuk. Melihat hal ini, Luo Tong pun mengangguk dan dia menjawabnya, baiklah, aku mengerti. Setelah itu, dia berbalik badan dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata apapun lagi. Setelah kepergian dari Luo Tong, pria dengan bekas luka kelabang di wajahnya pada saat ini bergumam, sungguh sangat merepotkan. Jika bukan karena aku tidak menginginkan lebih banyak masalah pada saat ini, aku benar-benar ingin mengambil tindakan sendiri dan menghabisi bocah bernama Lindong itu. Melihat kemarahan dari pria dengan luka kelabang, pada saat ini pria berwajah pucat, dia tertawa kecil dan berkata, tenanglah, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri begitu kita mendapatkan harta karun jiwa surgawi. Dibandingkan dengan ini, aku masih benar-benar merasa sakit hati untuk harga yang harus kita bayar untuk membeli harta jiwa surgawi itu. Jika kita tidak berada di dalam kota Wanxiang, aku benar-benar ingin merebutnya secara langsung. Mendengar ucapan dari pria berwajah pucat, pada saat ini pria dengan luka kelabang itu mengatakan, terlepas dari berapa harga yang harus kita bayar, ketika kita bisa mendapatkannya, maka kita juga akan mendapatkan semuanya kembali ketika saatnya tiba. Pria berwajah pucat pun kini mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, yang kemudian dia tertawa dan berkata, itu benar. Namun di dalam hatinya, dia memancarkan perasaan yang sangat puas. Yang kemudian, pria berwajah pucat itu pun mengatakan, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri dari kekaisaran awan angin. Di
dalam kota Wanxiang pada saat ini benar-benar gempar karena seluruh orang sedang membicarakan kemenangan Lindong dalam pertarungan melawan Luotong. Pada awalnya mereka berpikir bahwa Lindong pasti akan ditekan dalam menghadapi kekuatan nirwana keempat milik Luotong. Namun hasilnya malah Luotong yang terluka parah dan dia sampai melarikan diri. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Lindong itu benar-benar sangat mengejutkan bagi semua orang. Dan kini, meskipun penampilan Lindong itu sangat mengesankan, semua orang pada saat ini juga tahu bahwa tindakan dari Lindong benar-benar telah membuat marah pimpinan dari Kekaisaran Awan Angin. Dan bagaimanapun juga, dua pimpinan dari Kekaisaran Awan Angin itu, mereka belum pernah mengungkapkan diri mereka, karena sebenarnya mereka adalah sosok yang benar-benar sangat menakutkan. Cerita kemudian berpindah ke tempat Lindong, yang pada saat ini dirinya sedang melihat ke arah kaburnya Luotong. Dan setelah itu, diam-diam Lindong pun perlahan mendarat di halaman. Kini Sukui memandang Lindong dengan perasaan tidak percaya, karena selama mengenal Lindong, Sukui selalu dikejutkan oleh kekuatan dan juga kartu traf yang dimiliki oleh Lindong. Di sisi lain pada saat ini Xiao Diao dengan santai dirinya tertawa. Sepertinya kita telah benar-benar mengukir dendam yang sangat dalam dengan Kekaisaran Awan Angin. Mendengar perkataan dari Xiao Diao itu, Lindong pun mengangguk, yang kemudian tatapan matanya menoleh pada Sukui dan Lindong pun bertanya, Kekaisaran Awan Angin, apakah mereka memiliki dua pimpinan? Mendapat pertanyaan seperti itu, ekspresi wajah dari Sukui berubah menjadi sangat serius, yang kemudian Sukui pun mengatakan, benar. Dan kedua orang itu sangatlah kuat. Mereka berbeda dari Luotong yang baru saja maju untuk menjadi seorang nirwana keempat. Dan mereka berdua sudah sangat lama masuk ke tahap ini. Selain itu, mereka juga orang-orang yang termasuk dalam kategori surgawi dalam monumen nirwana. Setelah mengatakan hal itu, hati Sukui benar-benar berdebar karena dia tahu bahwa kejadian malam ini benar-benar telah menyinggung Kekaisaran Awan Angin. Dan kemungkinan mereka akan segera menjadi target dari penyerangan mereka. Pada saat waktu itu tiba, itu akan benar-benar menjadi waktu yang sangat menggetarkan jiwa. Dan pada saat ini Sukui pun melanjutkan kata-katanya. Selain itu, teknik dari kedua orang itu juga sangat kejam. Menurut berita yang aku dengar, pada saat itu mereka telah menghancurkan hampir 5 kerajaan peringkat tinggi dalam waktu semalam saja ketika mereka baru saja tiba di kota Wanxiang ini. Kemudian mereka bahkan bertukar pukulan dengan kerajaan super seperti Kekaisaran Bulan Kesepian yang pada akhirnya memaksa pimpinan dari kekaisaran itu untuk turun dan campur tangan. Dan saat itu, konflik pun pada akhirnya bisa diselesaikan. Mendengar ucapan dari Sukui, mata Lindong menjadi sangat tajam, yang kemudian dia bergumam, menghancurkan 5 kerajaan peringkat tinggi. Metode mereka dalam membangun dominasi memang benar-benar kejam. Dan kini, Sukui pun kembali mengatakan, Kekaisaran Awan Angin adalah yang terkuat di antara 4 kerajaan super di kota Wanxiang. Ditambah dengan Luotong saat ini, mereka memiliki 3 ahli yang telah melangkah ke tahap nirwana keempat. Dan di sisi lain, 3 kerajaan super yang lainnya, mereka hanya memiliki 1 orang saja yang berada di level ini. Mendengar kata-kata itu, Lindong pun mengangguk sambil mendesah di dalam hatinya. Karena dia tahu, dari kelihatannya, kerajaan super ini juga bisa dibagi menjadi yang kuat dan juga yang lemah. Dan paling tidak, Kekaisaran Awan Angin ini jauh lebih kuat di permukaan jika dibandingkan dengan 3 kerajaan super yang lainnya. Tidak heran bahwa mereka akan bertindak sedemikian untuk mendominasi kota Wanxiang ini. Sukui kemudian melanjutkan kata-katanya yang disebut dengan perang 100 kekaisaran. Pada akhirnya adalah tempat bagi kerajaan super untuk bertarung. Selain beberapa dari mereka yang benar-benar mendapatkan keuntungan dan juga kemampuan besar dari kerajaan lain, sebagian besar dari mereka yang bertahan sampai akhir adalah mereka yang berasal dari kerajaan super itu. Benar-benar terlalu sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan tempat, apalagi bisa menonjol di tempat seperti itu. Mendengar perkataan dari Sukui, Lindong pun juga sangat setuju dengan hal ini.
Karena orang-orang dari kerajaan super itu adalah orang-orang dalam level puncak. Sejak mereka memasuki medan perang kuno, bahkan jika mereka tidak menghabiskan cara apapun untuk mendapatkan harta ataupun warisan, mereka masih akan lebih unggul sebanyak 90% dari pejuang yang lainnya. Karena sejatinya, orang-orang dari kerajaan super, mereka adalah keberadaan spesial yang sudah memiliki titik awal yang tinggi sejak memasuki medan perang kuno ini. Namun bagi Lindong sendiri, tidak ada namanya keadilan mutlak di dunia ini. Dan jika terus memikirkan hal itu, maka akan membuat seorang individu biasa menjadi drop dan merasa tidak berguna tanpa alasan. Hingga pada akhirnya, pikiran-pikiran seperti itu pun dihilangkan dari Lindong. Dan dia pada saat ini tidak akan memandang apakah lawannya itu adalah kerajaan tingkat tinggi ataupun kerajaan super lainnya. Karena menurut Lindong, mereka semua adalah sama dan Lindong tidak akan pernah takut dengan mereka. Sukui pada saat ini kembali mengatakan, 4 kerajaan super di kota Wanxiang, mereka tidak memiliki hubungan yang baik dan lelang ini mungkin akan memperburuk dendam di antara mereka. Aku telah mendengar bahwa 4 kerajaan super semuanya telah menargetkan harta karun jiwa surgawi. Tidak peduli siapa yang pada akhirnya akan mendapatkan harta itu, maka kota Wanxiang ini pasti akan menjadi tidak tenang. Dan dendam di antara mereka pasti juga akan meledak saat itu juga. Lindong pun mengangguk karena dia setuju dengan apa yang diucapkan oleh Sukui. Dan kini Lindong pun mengangkat kepalanya untuk melihat bintang-bintang yang ada di langit. Dan di dalam hati, Lindong pun berkata, aku merasa bahwa kota ini sebentar lagi akan kedatangan badai yang besar. Setelah pelelangan besok berakhir, kemungkinan kota ini akan berubah menjadi kota kekacauan. Dan pada saat itu, kekaisaran awan angin kemungkinan besar juga akan mencari dan juga menyerangku. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan bisa mendapatkan harta karun jiwa surgawi di dalam pelelangan Wanxiang ini? Dan upaya apa yang akan dilakukan Lindong untuk melawan kekaisaran awan angin yang pasti akan selalu mencari dirinya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.